kalau kita bicara tentang garam, apa sih garam itu? Ya, nah garam itu adalah bicara tentang segala sesuatu yang Anda dapatkan ya. Kalau seandainya Anda makan yang memberikan senyawa NaCl ya, garam. Pokoknya ada persenyawaan antara NaCl. Nah, biasanya garam itu berasal dari laut ya. Berasal dari laut. Nah, lalu kemudian kecukupan garam itu memang dibutuhkan ya untuk menahan air dalam tubuh. Bekerja sama dengan kalium. Jadi kalau seandainya kita punya natrium tinggi, biasanya kalium kita rendah. Tapi kalau kalium kita tinggi, maka natrium kita akan rendah. Nah, ini balance-nya harus benar karena dia akan menjaga elektrolit tubuh. Nah, bicara tentang cara konsumsi garam, ini penting banget itu. Yang pertama tentu ada baiknya kalau kita mengkonsumsi yang berasal dari sumber aslinya ya. Sebagai bumbu agar makanan tidak tawar, sedapat mungkin menghindari bumbu kemasan. Dan hindari pangan praktis dan biasakan membaca label, Mas. Nah, ini dia ngerinya. Emang kenapa sih kalau kita nggak baca label? Nah, ini dia. Akhirnya kita punya yang disebut dengan 5K nih. 5K akibat konsumsi garam berlebih. Saya udah bilang tadi, kalau natriumnya ketinggian, maka kalium kita akan rendah. Kalau kaliumnya rendah, nah ini ada di dalam slide berikutnya. Nah, itu dia. Bukan gula ya, garam. 5K akibat konsumsi garam. Kita belum bicara tentang gula. Nah, betul. Yang kita takutkan adalah tentu tekanan darah naik. Nah, ini dia. Garam itu memberikan rasa pengen makan ya. Jadi orang kalau makan ikan asin, makan keripik itu kan nggak bisa berhenti ya, Mas ya. Nah, makanya ini juga kenapa saya juga ngeri kalau MPASI mulai makanan baru, anak baru kenal makan, lalu dikatakan nggak apa-apa, kasih aja garam dikit, yang penting anaknya mau makan. Nah, kalau anak baru MPASI lalu kemudian dikasih garam, sementara ibunya tidak paham kenapa anaknya tidak mau makan, ini kan ngeri. Ya, sebab bisa saja anaknya nggak mau makan itu karena tumbuh gigi, karena perutnya masih kembung, karena teksturnya salah. Tapi kasih aja garam, udah gitu ditanya berapa miligram, gak ada yang tahu. Nah, ini ngeri, padahal di Jepang sendiri, di Jepang, negara dari mana kecap asin itu berasal, ya dari mana bumbu masak micin-micin itu berasal tuh orang Jepang kan ya. Itu di Jepang itu anak umur 9 bulan baru boleh diberi garam ya dengan takaran 0,12. Bayangin 0,120 gram. Jadi 120 miligram. Ini kayak meracik narkoba loh, Mas. Itu ngeri banget itu jumlahnya. 0, jadi 1 gram pun boro-boro gitu loh ya, nggak ada. 0,1 gitu gram. Jadi 100 miligram. Jadi ini akan ngeri sekali ya. Sebab kalau seandainya kita mengkonsumsi garam berlebih karena kita bicara tentang kesehatan ginjal kita. Jadi dari kecil kita sudah diajak untuk rame-rame hipertensi dan tentu saja kerusakan pembuluh darah ya. Termasuk adanya tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.